Kenapa kita bisa berharap? Yang pertama, kenapa kita bisa berharap? Karena ada janji. Sepakat dengan saya? Karena ada yang berjanji. Saudara nggak bisa berharap karena kalau nggak ada yang berjanji. Ketika saya berjanji sama seseorang, saya bilang, saya akan datang ke rumahmu jam 8 malam. Saudara, saya akan bawa pizza. Kenapa dia berharap? Karena ada yang janji. Ada 1260 janji firman Tuhan. Ada yang bilang 4000. Oh, semakin banyak semakin senang saya. 1260 janji firman Tuhan. Apa? Pertama, diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita mati, kita nggak takut. Karena apa? Karena ketika kita mati, kita kembali kepada Bapa kita. Kepada kehidupan yang kekal. Ketika saya sakit, kenapa saya takut? Karena saya nggak tahu ada janji. Janji firman Tuhan apa? Ya Bang, kalau kita sakit ya sembuh bagus. Kalau nggak sembuh ya puji Tuhan. Saudara. Karena ada janji firman Tuhan tentang kesembuhan. Karena ada janji Tuhan tentang berkat. Karena ada janji Tuhan tentang pemulihan. Pernikahan saya Bang, kayaknya mau hancur deh pernikahan saya. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu diselamatkan. Jadi kalau pernikahanmu, anakmu, keluargamu sedang mengalami kekacauan, dan datang sama Tuhan, lalu katakan, aku percaya, pegang janji Tuhan. Itu yang saya katakan, ketika mobil kita diombang-ambingkan, pegangan sama apa? Sama janji. Di mana itu ditulis? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau kita mau berharap, dasarnya apa? Iman. Iman itu timbul karena kita mendengar janji firman Tuhan. Jadi pengharapan itu based on janji firman Tuhan. Jadi kalau nggak ada yang berjanji, kita nggak bisa berharap. Tetapi kenapa anak Tuhan takut? Karena dia nggak tahu ada janji Tuhan. Buruk sekali saudara. Banyak anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran karena nggak tahu ada yang janji. Yang kedua, saya nggak berlama di sini. Yang kedua dikatakan, karena yang menjanjikan, kenapa kita berharap? Karena yang menjanjikan itu baik. Karena janji yang diberikan itu baik. Pernah nggak ada orang yang berjanji sama saudara, janjinya itu tidak baik? Saudara berharap kapan ya? Misal dia katakan, saya nanti akan datang ke rumah saya, ke rumah kamu. Saya akan marahin kamu. Saya akan ambil motormu. Saya akan, semua yang diucapkan tidak baik. Lalu saudara di rumah gini, kapan ya dia datang ya? Kapan ya datang? Saudara berharap dia datang. Enggak, saudara berharap dia tidak datang. Karena apa? Janjinya tidak baik. Saudara dengarkan baik-baik. Janji firman Tuhan itu baik. Yakobus 1 dikatakan firman Tuhan, segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Allah. Amin. Jadi kalau nggak baik, pasti nggak datang dari Tuhan. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Sepakat dengan saya? Tuhan datang untuk memberi kamu hidup. He is a giver, pemberi. Oke? Aku datang untuk memberikan kamu hidup. Kata hidup di situ akar katanya adalah zao. Zao itu adalah keselamatan, pemulihan, kesembuhan. Oke? Berkat. Zao akar katanya zoe. Hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi yang A bilang iblis datang untuk mencuri apa yang diberikan sama Tuhan. So, yang memberikan yang baik itu Tuhan, tetapi yang mengambilnya iblis. Jadi jangan kebalik. Terima kasih Tuhan kau memberikan aku sakit. No. Tuhan tidak datang memberikan kamu sakit. Tuhan justru datang memberikan kamu kesehatan. Segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jikalau kamu, ayat di atasnya, jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, Yakobus 1 dibilang, janganlah kamu berkata pencobaan itu datang dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Lihat di layar saudara. Mengenai kamu, kata firman Tuhan, yaitu rancangan. Ucapkan bersama-sama. Rancangan. Damai. Bilang sama suaminya, Pak diucapin bareng-bareng nih gitu.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Stop dulu saudara. Rancangan damai sejahtera. Saudara, sakit-sakitan itu rancangan damai sejahtera. Coba pikirkan. Saya mau sakit-sakitan. Yang timbul takut atau damai sejahtera? Saya mau bisnis saya collapse. Itu takut atau damai sejahtera? No, saudara. Ya itu kan damai sejahtera menurut manusia. Lah ayatnya bilang sama siapa? Buat manusia damai sejahtera buat kamu dong. Tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan, bukan rancangan kecelakaan, dipertegas. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Makanya dikatakan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan? Karena yang diberikan rancangan damai sejahtera. Kalau rancangannya buruk, pasti nggak diberi, pasti saudara nggak berani berharap. Kamu akan sakit-sakitan di umur 20 tahun. Lihat saudara, ketika saudara dengar, saudara berharap gak? Sebentar lagi saya umur 20 tahun dan saya akan sakit-sakitan. Thanks God. No. Saudara, gak ada orang yang sebodoh itu. Kita berharap karena janji Tuhan baik. Saudara bisa melihat semua janji Tuhan. Di Alkitab saudara, janji Tuhan itu dia datang untuk memberikan yang baik. Dia datang untuk menyembuhkan, dia datang untuk memberkati, dan kalau dia memberkati, berkelimpahan. Itu tipikalnya Tuhan. Ada orang yang selalu bilang, saya diberkati pas banget di detik-detik terakhir. Saudara, saya mau benerin. Kalau Tuhan itu datang, dia selalu memberikan kelimpahan. Lihat orang yang dia bertemu dengan 4.000 orang. 4.000 orang itu ngapain? Itu cuma laki-laki gitu. Kalau bersama dengan anak-anak dan wanita 13.000 ya. Mereka bersisa berapa? 12 bakul. Modalnya 5 roti dan 2 ikan. Sisa, saudara selalu sisa. Memang waktu itu nggak ada orang Batak sama orang Manado. Kalau ada orang Batak sama orang Manado katanya nggak bersisa sama sekali. Sampai bakul-bakulnya pun dibawa. Babungkus Jo. 2 kali kejadian itu. Satu lagi kepada 4.000, satu lagi kepada 5.000. Kalau 5.000 diperkirakan 15.000 orang berkumpul. Tuhan tidak pernah ngasih pas, dia selalu ngasih berlebih. Amin saudara, coba katakan sama kanannya. Berlebih. Berlebih. Unlimited blessing, prosperity. Itu yang disebut dengan saudara. Itu yang disebut dengan prosperity. Itu yang disebut dengan berkelimpahan. Lalu yang ketiga, kenapa kita berharap? Karena yang berjanji itu setia sekalipun kita tidak setia. Dia itu firm terhadap janjinya. Dia nggak peduli kamu setia atau tidak setia. Aku tetap setia kepada janji. Kepada janji. Roma 3 ayat 3 dikatakan. Jadi bagaimana jika di antara mereka tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 dikatakan. Sekali-kali tidak. Tak sekalipun gitu ya. Allah adalah benar. Semua manusia itu pembohong. Kenapa dibilang ini? Manusia pembohong. Karena manusia itu bilang ini, hari ini aku mau mencintai Engkau Tuhan melebihi apapun yang ada di bumi. And then bulan depan kita bisa fail. Benar nggak saudara? Kita memang pembohong. Tuhan sudah tahu bahwa Nuh itu akan mabuk. Benar? Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang yang benar seperti itu. Benar nggak saudara? Tuhan tuh tahu Nuh itu akan mabuk. Tapi Tuhan bilang tidak ada orang yang benar seperti itu. Tuhan tahu bahwa Musa itu akan menikah 2 kali kepada perempuan, sekali lagi kepada perempuan Kus. Ya. Kus. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada orang yang lembut hati seperti Musa. Karena apa? Kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung dengan kesetiaan saudara. Jadi saudara, ketika kita mengharapkan janji firman Tuhan, iblis datang melemparkan panahnya. Lalu dia bilang gini, kamu tidak akan dapatkan janji Tuhan. Karena apa? Kamu tidak setia. Kamu jatuh di dalam dosa. Ingat nggak bulan Juni tahun segini, gini, tanggal segini. Kapan itu? 1.500 tahun yang lalu. Kamu ngapain? Berdosa ini. Iblis kan selalu datang mendakwa kita. Saudara, kita akan bilang apa? Enggak. Firman Tuhan katakan, aku telah dikuduskan oleh darah Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan dia yang telah dikuduskan itu dan aku yang telah dikuduskan itu
telah disempurnakan. Lalu perhatikan ayat 17, Ibrani 10 ayat 17 dikatakan begini. And I will remember your sin no more. Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Iblis akan mendakwa engkau siang dan malam, mengingatkan engkau akan dosa-dosa. Amin. Jadi Tuhan itu tidak berdasarkan kebaikan saudara. Sekalipun sekalipun Abraham jatuh, dia pernah menjual istrinya Sarah kepada Firaun. Benar? Dia menjual karena Firaun naksir, lalu dia bilang, siapa ini? Abraham bilang ini, oh ini saudaraku. Memang benar saudaranya, tapi kan sekarang statusnya sudah jadi istrinya. Karena pada masa itu untuk mengambil istri orang, suaminya harus dibunuh. Abraham ngapain? Dikasih istri. Yang kedua, kepada Raja Gerar. Kepada Raja Gerar, ini kemudian kejadiannya hampir 20 tahun kemudian, dia melakukan hal yang sama lagi. Ketidaksetiaan Abraham tidak mengganggu kesetiaan Tuhan, janji Tuhan. Tetap, kemudian Abraham tidur sama Tante Potifar, itu lain cerita. Kepada Tante Hagar, dia tidur sama Tante Hagar, lahir Ismail. Janji Tuhan batal? Tidak, saudara. Janji Tuhan tetap ya ada. Pegang kesetiaan Tuhan. Jangan pegang kesetiaanmu, pegang kesetiaan Tuhan. Lalu katakan terima kasih Tuhan. Lihat saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, kau akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Kasih memampukan kita untuk meninggalkan dosa.